Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua, Alan Suparnanda. Nanti dulu nak, Alan Arcus. Nah, hari ini gua baru balik. Terus tiba-tiba anak gua pengen naik mobil dan nggak mau turun dari tadi. Nah, ini kelakuannya nih. Sejak kecilnya sudah car enthusiast. Namanya Danis. Umurnya setahun 7 bulan, satu setengah tahun lebih sebulan. Nah, usia segini dia tuh lagi lincah-lincahnya, pengen tahu banget semuanya, terus banyak masuk mulut, semua pengen dimakan, termasuk nyamuk mati. Oh no, itu dipungut dan dimakan sama dia. Dia bisa jalan tuh sekitar 1 tahun 3 bulan. Dan setelah dia umur 10 bulan, istri gue hamil lagi. Dan barusan lahiran kemarin tanggal 26 Juni, dimana prematur 8 bulan. Dan dokter di sini nggak ada yang sanggup. Akhirnya gue pindah ke Bekasi. Ya, kenapa di Bekasi? Karena di Bekasi itu lebih murah daripada di Jakarta. Nah, jadi gue punya usaha fotografi lagi sepi. Jadi memutuskan untuk lahirannya di Bekasi aja. Alhasil nih anak gue tinggal sebulan sampai bulan Juli. Nanti nak, aduh, ya nanti sabar. Nah, ini kelincahan anakku yang pertama tuh. Ini udah lincah banget, nggak mau diem tuh, manjat-manjat. Nah, akhirnya lahiran lah di Bekasi yang nomor 2, namanya Sima. Itu setelah lahiran, pas pulang ke Lampung, dia itu ada kayak semacam diare dan demam. Akhirnya masuk rumah sakit lagi selama 4 hari. Itu luar biasa sih, ninggalin anak yang pertama, yang ini. Sampai waktu balik kemarin tuh dia lupa gitu sama gue. Biasanya kalau gue balik dari kerja gitu, dia minta gendong gitu. Kemarin tuh kayak, bapak ini siapa ya? Kayak gitu, kayak dia nggak inget gue gitu. Jangan manjat, nanti dulu. Nah, jadi pengalaman gue untuk punya anak itu panjang ceritanya. Gue nikah 2016 dan 2019 gue baru dikaruniai anak. Jadi programnya itu selama 2 tahun gue akhirnya ngisi. Itu udah kemana-mana, ke dokter mana-mana. Jadi pas dapet yang ini, yang nomor 1 ini nih. Nah, ini dapet yang ini tuh perjuangan banget. Tiap ada yang nikah, temen bini gue, terus tiba-tiba bulan depannya langsung tespek, aku ngisi gitu. Makasih ya Allah atas karunia-Nya. Pasti bini gue nangis gitu. Akhirnya kita program ke macam-macam dokter, sampai akhirnya ketemu dokter di Bandung. Ada perjalanan sendiri kenapa gue bisa sampai sana gitu, jauh banget. Ya nak. Nah, buat dapetin ini si bocah ini. Mau kemana kamu? Nanti ya guys. Nah, ini lagi seneng manjat-manjat boy guys. Jadi gua itu bolak-balik Lampung Jakarta untuk program hamil, ke dokter mana-mana, termasuk bini gue diponis alergi sperma dan gue harus terapi
alergi bini gua. Dan 1 kali terapi itu kisaran 1.300.000 1.200.000, dan itu berlangsung selama 13 kali terapi. Dan setiap gue cek sperma, ternyata sperma gue itu kurang bagus, dan gue harus nebus obat itu harganya 2,5 juta, dan itu gue bisa 3 kali. Nah, itu perjuangan gue punya anak. Makanya yang ini luar biasa nih, disayang sama ibunya. Bini gue sayang banget nih sama anak yang ini, luar biasa. Dan nenek-neneknya, apapun yang dia mau itu dikabulin. Gue takutnya dia terlalu manja ya. Nanti mudah-mudahan nanti gue ajarin gimana caranya supaya dia bisa mandiri dan nggak terlalu bergantung gitu. Nah, setiap dia ada keinginan, nggak semuanya harus dipenuhi. Ini manja banget nih. Tuh lihat kan? Tuh, nggak bisa diam. Nah, setelah gue program kemana-mana di Jakarta, udah keliling-keliling, nggak dapet hasil. Gue punya adik nomor 2 yang nikahnya lebih duluan dari gue, itu 2015, dan dia kerja di klinik, salah satu klinik di instansi pemerintah, klinik kesehatan. Jadi ada dokter di sana, dokter praktek, itu sama nggak punya anak, sudah lama nikah, dan dia program ke Bandung, ke Rumah Sakit Limi Jati, tepatnya ke Dokter Tono. Setelah diperiksa ternyata ada perlengketan di rahim dan harus di laparoskopi, operasi gitu. Nama metodenya laparoskopi. Mau kemana sayang? Metodenya laparoskopi. Nah, akhirnya akhirnya adik gua beserta umi gua berangkat ke sana berdua, karena suami adik gua waktu itu nggak bisa. Nah, jadi selama gua nikah sama istri gue tuh sempet jauhan selama setahun berapa bulan gitu, karena istri gue harus kerja di Jakarta dan gue kerja sebagai fotografer di Lampung. Jadi selama itu program setiap 2 minggu sekali kita ketemu, gue harus ke Jakarta program, dan itu nggak berhasil gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk liburan, karena nggak pernah liburan selama kita menikah. Kita liburan ke Bandung itu tahun 2018. Terus inget sama adek, kemarin gue bilang sama bini gue, kemarin Yanti berobat ke dokter ini loh gitu, mau iseng ngecek nggak? Nah, bini gue langsung bilang iya, yaudah ya iseng aja, padahal niatnya sih liburan. Akhirnya kita ngecek berdua. Pas dicek ternyata bini gue juga ada perlengketan di rahimnya. Jadi kita iseng, ternyata harus operasi hari itu juga. Dan belum sempat untuk operasi, kita main dulu. Jadi masih mikir di jalan, ini operasi nggak ya? Kan kita mau liburan gitu. Akhirnya gue ingat banget waktu itu film Dilan ya, Dilan bagian pertama. Setelah nonton itu kita langsung ke Rumah Sakit Limi Jati dan langsung melaksanakan proses operasi laparoskopi. Nah, setelah berlangsungnya operasi itu tiba-tiba gue dipanggil sama dokter. Terus kata dokter, ini sebelumnya pernah operasi ya? Iya, 2015 istri gue pernah operasi usus buntu dan kista, dan itu dibelek lurus ke bawah, dari udel ke bawah. Dan akhirnya metode laparoskopinya nggak berhasil.
dan dokter memutuskan untuk mengambil langkah operasi laparotomi. Jadi kembali di black. Tadinya setelah laparoskopi kemungkinan kan biasanya metode itu 2 hari langsung sembuh gitu, dan kita masih bisa ngelanjutin liburan gitu. Ternyata laparotomi dalam keadaan istri gue waktu itu lagi nggak sadar, gue suruh masuk ke ruang operasi, dan akhirnya gue ngelihat itu ya secara langsung isi dalam perut di situ, dan gue nggak kuat, akhirnya gue keluar. Setelah operasi, bini gue senyum lihat gue, dia ketawa, dan akhirnya dia sadar satu hal, karena setelah ketawa sakit, lah ini bukan laparoskopi ya, kata dia gitu, karena dia udah pernah ngerasain operasi kan. Iya, kata gue, udah tenang ya, tenang. Maksud gue tenangin dia dulu, nanti baru dikasih tahu setelah masuk ruangan. Panik, dan kita jadi liburan selama seminggu. Gue ngurus bini gue di rumah sakit Limi Jati, mulai dari dia pipis, pup, itu semua gue yang ngurus. Nggak ada saudara di Bandung. Liburan gagal, operasi. Setelah mau operasi itu kita minta surat rekomendasi untuk pulang ke Lampung via pesawat. Akhirnya dapat izin untuk pulang ke Lampung via pesawat. Sebelum pulang, dokter bilang, kalau kamu ngikutin mau saya, saran saya maksudnya, sorry, kalau kamu ngikutin saran saya, kamu bakal hamil dalam waktu 3 bulan. Gue sih ya, karena gue nggak terlalu suka berharap sama omongan orang. Apa itu nak? Gue nggak terlalu suka berharap sama omongan orang, jadi gue nggak terlalu percaya omongan dokter. Ya amin lah, gue bilang amin. Setelah itu, setelah 1 bulan, oh ya, bini gue sempet cek lagi sendirian karena dia sudah harus kerja lagi ke Jakarta. Akhirnya dia cek sendirian 1 bulan setelah operasi. Terus bulan kedua dia ngajakin gue liburan karena dia ngerasa bersalah gitu. Kerjaan gue yang kemarin kan, gue ngerelain kerjaan demi liburan. Oke, nanti kita lanjut lagi.